Keputusan Israel membalas serangan udara Iran pada awal Oktober 2024 sudah jelas. Baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, telah memberikan sinyal yang kuat. Pertanyaannya, kemana dan bagaimana Israel akan mengarahkan serangan balasannya? Sejauh ini, ada 3 lokasi di Iran yang berpotensi menjadi target serangan Israel. Namun dari 3 lokasi tersebut, Amerika Serikat telah mewanti-wanti Israel untuk tidak menyerang 2 di antaranya. Adapun kedua lokasi itu merupakan fasilitas nuklir Iran dan infrastruktur minyak Teheran. Sementara satu lokasi lainnya merupakan fasilitas militer Iran. Lantas, mengapa Amerika Serikat melarang Israel menyerang fasilitas minyak dan nuklir Iran? Pertama-tama, mari kita membahas terlebih dahulu soal fasilitas minyak dan gas Iran. Iran telah membangun fasilitas minyak dan gas bumi mereka di bagian barat Iran, tepatnya dekat Irak, Kuwait, dan Arab Saudi. Sebagian besar fasilitas minyak Iran berada di lepas pantai atau di kepulauan milik Teheran seperti Pulau Kark. Perharinya, Iran bisa memproduksi 3 juta barel minyak atau sekitar 3% pasokan minyak dunia. Dan Cina merupakan pelanggan minyak terbesar Iran. Jika Israel nekat merusak fasilitas minyak Iran, bisa-bisa pasar minyak global akan terguncang. Tentu, hal itu tidak diinginkan Amerika Serikat mengingat negara itu akan mengadakan pemilihan presiden kurang dari sebulan lagi. Jika fasilitas minyaknya diganggu, bisa-bisa Iran mengarahkan serangannya pada kilang minyak di Arab Saudi atau Uni Emirat Arab. Lalu juga menyerang kapal-kapal tanker yang melalui Selat Hormuz seperti Houthi menyerang kapal-kapal Sekutu Barat di Laut Merah. Tak hanya Amerika Serikat, tentu banyak pihak lain yang juga keberatan dengan ancaman ini. Pasalnya, Selat Hormuz merupakan akses penting bagi distribusi minyak dunia yang diproduksi di Teluk Persia. Hampir sepertiga produksi minyak dunia melalui Selat Hormuz di dekat Iran. Jika pasokan energi terguncang, bisa-bisa harga bensin, bahan bakar, dan produk berbahan dasar minyak bumi lainnya akan melonjak. Resesi ekonomi yang ditakutkan negara-negara tentu akan membayangi situasi ini, terutama negara-negara miskin di Afrika. Sementara dampaknya bagi Iran sendiri, jika fasilitas minyaknya diserang, bisa-bisa ekonomi Teheran yang sudah lemah akan semakin melemah. Lokasi kedua yang diprediksi menjadi target serangan balasan Iran adalah fasilitas nuklir Teheran. Selama 22 tahun, Israel telah mengarahkan perhatiannya pada fasilitas nuklir Iran yang terdiri atas pabrik produksi, pengayaan uranium, tambang uranium, dan reaktor penelitian. Iran saat ini memang belum memiliki senjata nuklir satupun. Namun negara itu disebut memiliki stok uranium yang cukup untuk membuat sejumlah bom atom nuklir. Untuk membuat sebuah bom nuklir dibutuhkan uranium dengan kemurnian 60% setidaknya sebanyak 42 kg. Dan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA pada November 2023 lalu melaporkan Iran memiliki 128,3 kg uranium dengan kemurnian 60%. Sementara secara umum stok seluruh uranium Iran mencapai sekitar 4,4 ton. Fakta itu membuat Iran menjadi satu-satunya negara yang melakukan pemurnian uranium hingga ke level setinggi itu tanpa memproduksi senjata nuklir. Meski tak memiliki senjata nuklir, tetap saja aktivitas pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran membuat was-was musuhnya, Israel. Walau sejumlah pejabat Israel mengaku tak berencana menyerang fasilitas nuklir Iran, namun tetap saja ada suara-suara yang bertentangan di internal Tel Aviv. Suara yang berasal dari kaum nasionalis garis keras itu mendorong agar Israel memanfaatkan momentum ini untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran secara terbuka dan tak dalam perang bayangan lagi. Namun untuk menyerang fasilitas nuklir Iran yang terbangun jauh di bawah padang gurun, Israel memerlukan bantuan Amerika Serikat. Tentu hal itu mustahil, mengingat Amerika Serikat telah berulang kali memperingatkan Israel untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran. Pasalnya, Amerika Serikat tak ingin sebuah perang besar-besaran terbuka antara Israel dan Iran terjadi dan membahayakan fasilitas militer maupun properti Washington di Timur Tengah terancam. Kemungkinan ketiga adalah serangan terhadap fasilitas militer Iran dari jarak jauh.
Untuk yang satu ini, Israel sudah pernah melakukannya langsung kepada Houthi. Dalam serangan yang menyasar pembangkit listrik dan pelabuhan Houthi di Yaman, Israel menggunakan pesawat pengintai dan puluhan jet tempur dari jauh. Namun, untuk menerapkan cara yang sama terhadap Iran, nampaknya akan jauh lebih sulit mengingat Teheran memiliki pertahanan udara yang lebih kuat dari Houthi di Yaman. Meski demikian, pada bulan April 2024 lalu, saat membalas serangan rudal pertama Iran, Israel pernah mencoba merusak sistem anti-pesawat S-300 milik Teheran di Natanz. Adapun Natanz merupakan kota penting bagi Iran, di mana sejumlah fasilitas nuklirnya dibangun di wilayah itu. Dalam serangan itu, Israel mengerahkan drone dan menembakkan rudal dari pesawat tempur. Menurut mantan pejabat Pentagon sekaligus peneliti senior di Washington Institute, Grant Rumley, Israel kemungkinan akan menggunakan strategi itu lagi. Rumley menduga Israel akan mencoba menghancurkan sistem peringatan dini Iran untuk membuka jalan masuknya serangan udara. Namun, sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah Israel berani untuk memasuki wilayah udara Iran mengingat Teheran memiliki sistem pertahanan udara yang kuat? Sebenarnya, selain meluncurkan drone dan pesawat jet tempur, Israel juga memiliki alternatif lain yaitu menggunakan rudal balistik jarak jauh bernama Jericho 2 dan Jericho 3. Sebagai musuh bebuyutan, situasi Israel dan Iran saat ini berpotensi meledak menjadi perang terbuka. Tak ada yang ingin perang besar-besaran di Timur Tengah meluas, apalagi jika Israel nekat menyerang fasilitas nuklir dan minyak Iran. Lantas, bagaimana Israel akan memberikan balasan terhadap Iran? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.